Jerawat kalian pasti sembuh. Bagi mayoritas pejuang jerawat, mungkin terdengar sangat sulit untuk bisa mengatasi masalah jerawat yang membandel. Bahkan dari mereka juga mungkin sempat berpikir bahwa apakah suatu saat jerawatnya akan sembuh atau bahkan malah jerawatan selamanya. So, buat teman-teman pejuang jerawat, di video ini gua bakalan bongkar bagaimana caranya mengatasi masalah jerawat yang membandel dengan solusi yang alami, yang sudah terbukti, tanpa efek samping, dan insya Allah kedepannya teman-teman pejuang jerawat nggak jerawatan lagi sama seperti saya. Alhamdulillah, saya udah 2 tahun belakangan nggak jerawatan lagi karena memang saya sembuhnya secara alami. Dan sesuatu yang alami itu jangkanya akan panjang. Kalau misal kita mengandalkan skincare gitu ya, mungkin sebagian ada yang sembuh, sebagian ada yang enggak gitu ya. Dan yang sembuh ini itu bisa jadi nanti suatu saat kalau kulit wajahnya udah mulai lelah gitu ya, karena saking kebanyakan bahan kimia skincare, itu bisa timbul jerawat. Makanya ada istilah yang namanya breakout, karena itu saking lelahnya wajah terkena kimia skincare. Nanti kalau udah nggak skincarean, kusam lagi, dekil lagi, bahkan bisa jerawatan. Kalau misalnya secara alami, natural, enak teman-teman. Saya perawatan nggak banyak skincare, saya cuma pakai 2, pakai inti doang, facial wash dan juga masker alami yang saya pakai saat ini. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman yang jerawat, sebelumnya disclaimer gitu ya, gue bukanlah seorang dokter yang mana ahli teori gitu ya. Gue hanyalah seorang yang praktek gitu ya, yang dulu mananya pernah sempet 3 tahun lalu gitu ya jadi pejuang jerawat selama 6 tahun. Dan alhamdulillah setelah gue coba gagal, gue berhasil menemukan formula ya, yang dimana formula ini alami gitu ya, yang alhamdulillah sekarang gue berhasil sembuh secara alami, natural gitu ya, nggak pakai efek samping, tanpa efek samping gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang nggak jerawatan lagi. Serta alhamdulillah sekarang gue juga udah banyak bantu pasien-pasien pejuang jerawat yang ada di Maskere, dan alhamdulillah banyak dari mereka yang sekarang jerawatnya membaik dan berhasil sembuh. Dan sebetulnya yang perlu teman-teman tahu gitu ya, sembuh jerawat itu sebetulnya nggak susah teman-teman, asal teman-teman tahu caranya dan juga teman-teman didampingin sama orang yang berpengalaman, gak hanya teori, yang benar-benar dia pejuang jerawat terus dia coba gagal dan berhasil sembuh dengan cara yang alami tentunya, karena alami itu tanpa efek samping dan jangka panjang sembuhnya gitu teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, sebetulnya sembuh jerawat itu gak perlu memerlukan banyak skincare. Dan teman-teman di sini juga pasti pernah dengar bahwa kayak banyak orang yang ngomong kayak, lu nggak pakai skincare nggak jerawatan, tapi sedangkan dia yang banyak pakai skincare kok malah jerawatan. Ya memang kenyataan gitu teman-teman. Gua ya banyak dari pasien-pasien gue gitu ya, terutama yang mungkin ini perbedaan antara cowok dan cewek gitu ya, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ini jarang banget skincarean, ternyata pas dicek jerawatnya itu biasa-biasa aja, jerawat-jerawat yang mungkin ringan. Tapi maaf ya, karena mungkin perempuan suka skincarean gitu ya, terus juga nggak tahu kalau skincare ternyata nggak cocok, itu jerawatnya rata-rata pada udah gitu, tau lah, lebih parah daripada yang cowok-cowok. Karena kenyataan yang seperti itu teman-teman. Semakin kita nggak terlalu pakai banyak skincare macam-macam, itu wajah makin aman dari jerawat gitu. Karena ini wajah kalau misalkan nggak terkena bahan kimia banyak, itu aman, bahkan nggak bakalan jerawatan gitu. Kita jerawatan pasti bisa jadi karena skincare, bisa jadi karena hormon dan juga sebagainya gitu ya. Nanti saya sebutkan faktor-faktornya gitu teman-teman. Jadi untuk sembuh jerawat itu sebetulnya nggak perlu banyak skincare. Yang penting dari teman-temannya itu tahu bagaimana poin-poin yang penting dalam menyembuhkan jerawat. Oke, di sini gue bakalan bagi menjadi 4 poin utama, yang dimana 4 poin ini selalu gue tekankan sama pasien-pasien pejuang jerawat gitu ya, yang dimana 4 poin ini formula dari pengalaman gue gitu ya, nyembuhin jerawat, dan alhamdulillah berhasil gue terapkan ke banyak pasien-pasien pejuang jerawat yang ada di Maskere, dan alhamdulillah jerawat mereka membaik dan berhasil sembuh dari 4 poin ini. Karena 4 poin ini benar-benar gue ambil dari basicnya nyembuhin jerawat gitu. Karena kalau kita benar-benar nggak tahu basicnya, kita tebak-tebakan pakai produk apa aja, itu sampai kapanpun nggak akan sembuh jerawatnya teman-teman. Yang penting teman-teman pahami 4 poin ini, dan kalau teman-teman mau praktekkan gitu ya, mau terapkan, mau aplikasikan ke wajah gitu ya, dalam menyembuhin jerawat, insya Allah hanya soal waktu teman-teman bisa sembuh jerawat gitu teman-teman. Oke, untuk poin yang pertama yaitu mengenali tipe atau jenis kulit wajah. Nah, mungkin banyak dari teman-teman pejuang jerawat gitu ya di sini, sebagian udah pada kenal sama tipe kulit wajahnya sendiri, tapi nggak menutup kemungkinan sebagiannya lagi gitu ya
itu bisa jadi mereka nggak kenal sama jenis kulit wajahnya. Makanya di gua ini gitu ya, makanya gua bener-bener cara pengobatannya itu secara alami, karena memang dari basicnya banget. Kalian harus tahu dulu nih tipe kulit wajah kalian tuh apa. Kalau kalian nggak tahu, kalian nggak akan tahu gimana. Kalau kalian nggak kenal kulit wajahnya itu apa, kalian selamanya nggak akan tahu perawatan mana yang cocok, perawatan mana yang pas. Kalau misalkan tebak-tebakan mulu, jerawat yang ada makin parah, makin bernanah, makin merah, makin nggak karuan teman-teman. Kayak gue dulu sering banget gitu tebak-tebakan. Tapi sekarang setelah menemukan formula yang alhamdulillah berhasil ngebawa banyak para pejuang jerawat sembuh di Mas Kere gitu ya. Dan ini alhamdulillah terbukti gitu ya teman-teman. Jadi bener-bener yang gue ajarin itu basic. Sekarang mengenali jenis kulit wajah. Buat teman-teman yang belum tahu mungkin itu lebih tepatnya ada 5 gitu ya. Dari sekian banyak artikel ya, pendapat-pendapat itu ada 6, ada 7, ada 8 jenis kulit wajah. Tapi yang gue rangkum secara umum gitu itu ada 5 mayoritas gitu ya. Yang pertama kulit normal. Nah ini kulit wajah biasanya nggak ada masalah wajah karena memang normal-normal aja. Kalau teman-teman gitu ya punya teman gitu ya, kalau teman-teman punya teman gitu ya, dia nggak punya masalah jerawat gitu, nggak ada komedo dan juga wajahnya bersih normal aja, itu biasanya kulit wajahnya normal. Maklum makanya dia nggak ada masalah wajah. Yang kedua kulit kering, kulit wajah kering. Nah ini biasanya dimiliki oleh kulit orang Eropa karena suhu di sana itu kan dingin gitu. Jadi mereka rata-rata memiliki kulit wajah yang kering gitu. Kita di Asia biasanya antara 4 ini. Nah, kulit yang berikutnya yaitu kulit wajah berminyak. Nah, ini salah satu kulit wajah yang rentan berjerawat, teman-teman. Dan gua salah satu kulit wajah yang berminyak gitu. Bagian sini gitu ya, berminyak itu banyak berminyak. Gitu. Dengan kulit wajah berminyak gitu ya, kena kotoran dikit, kesumbat gitu ya minyaknya, itu jadi jerawat, teman-teman. Langsung bernanah gitu, langsung jadi nanah di wajah gitu, jerawatan. Terus juga ada kulit kombinasi. Nah ini juga rentan berjerawat. Dan juga ini yang terakhir kulit sensitif. Kulit sensitif ini biasanya mereka itu jerawatan bisa jadi karena salah skincare. Karena memang kulit sensitif nggak bisa sembarangan kena skincare, mesti pilih-pilih dan hanya bisa cocok dengan yang produk alami, dengan yang alami-alami aja sensitif. Itu yang pH-nya ringan, pH-nya balance, pH-nya stabil gitu ya, produk-produk gitu. Dan juga mungkin bahannya herbal alami itu cocok ke sensitif. Dia nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan bisa iritasi, bisa jerawatan, teman-teman. Nah itu untuk 5 jenis kulit wajah. Nah coba dari teman-teman gitu ya, dari kelima ini gitu ya, ini kulit kering nggak termasuk mungkin ya. Nah dari keempat ini mungkin teman-teman gitu ya tergolong faktor yang mana gitu. Kalau misal teman-teman bingung, tenang aja. Di Mas Kere teman-teman nggak nyembuhin jerawat sendirian. Teman-teman benar-benar didampingin oleh yang berpengalaman sebagai pejuang jerawat gitu ya. Dan teman-teman ditemenin sampai jerawatnya tuntas, sampai jerawatnya benar-benar sembuh gitu. Karena memang alhamdulillah saya benar-benar bantu pasien itu sedetail mungkin dari basicnya gitu. Dibenerin dulu dari mungkin tadi gitu ya, kenal gitu aja dan segala macam gitu ya. Itu untuk poin yang pertama, mengenali jenis kulit wajah. Lanjut untuk poin yang kedua, yaitu mengenali faktor umum penyebab timbulnya jerawat. Nah teman-teman, dari sekian banyak faktor-faktor penyebab jerawat gitu ya, yang ada di Google gitu ya, yang ada artikel-artikel ya, semuanya di internet gitu, itu ada banyak. Dan saking banyaknya bikin pusing gitu ya, bikin kita pusing. Kita tuh tergolong faktor yang mana nih jerawatnya? Kita jerawatnya tuh karena apa gitu, faktor yang mana? Bingung kan? Nah maka dari itu, gue ya gitu ya, sebagai pembimbing gitu ya, buat pasien-pasien yang jerawat gitu ya, dan termasuk teman-teman mungkin nantinya, selalu bilang sama mereka bahwa faktor umum penyebab timbulnya jerawat itu yang paling umum itu ada 3 teman-teman. Ada 3, ingat ya, ada 3. Yang pertama itu karena hormon, yang kedua karena kesalahan skincare, dan yang ketiga karena debu kotoran yang tersumbat di wajah. Karena hormon, oke. Kalau karena hormon, itu simpelnya teman-teman, kalau numbuh jerawat nggak perlu diapa-apain. Itu bakalan hilang dengan sendirinya. Seiring hormon pubertas teman-teman itu stabil. Udah mulai stabil, itu jerawat juga udah mulai nggak muncul teman-teman. Udah mulai nggak jerawatan, udah mulai reda. Nah, kesalahan para pejuang jerawat yang lagi pubertas gitu ya, kenapa jerawat hormon makin banyak? Karena jerawatnya dipencetin. Kayak gua dulu gitu ya, itu jerawatnya dipencetin teman-teman. Akhirnya pas habis mencet sini ada jerawat, megang sini, ini kan ada bakteri, megang ke sini, tumbuh jerawat lagi. Pencet lagi, tumbuh lagi, makin banyak, makin gak selesai. Giliran udah dipencetin terus jadi bopeng, yang nyesel siapa? Orang mah seharusnya didiemin juga bakalan sembuh teman-teman. Nah ini yang banyak pejuang jerawat mungkin nggak tahu. Jerawat hormon itu cukup didiemin aja, seiring hormon pubertas itu stabil gitu ya,
itu juga nggak jerawatan lagi gitu teman-teman. Kesalahan kita tuh itu, kita suka mencetin jerawat gitu, salah teman-teman. Ntar yang ada bopeng, nyesel udah, wajah jadi nggak karuan gitu. Itu yang pertama, jerawat hormon. Yang kedua, kesalahan dalam penggunaan skincare. Nah, ini juga salah satu yang dialamin banyak dari pejuang jerawat gitu ya. Beberapa pasien gua pribadi gitu ya di Maskere itu banyak banget yang ngalamin salah skincare. Yang dimana mereka nggak sengaja make suatu skincare gitu ya, krim, termasuk krim pemutih gitu ya, terutama kebanyakan krim pemutih, yang dimana mereka nggak sadar bahwa krim pemutihnya itu ada merkuri. Dan itu juga dulu gue alamin teman-teman. Itu kalau merkuri udah kena wajah, itu jujur serius lama banget sembuhnya. Asli deh, susah banget gitu, karena jerawat merkuri itu panas teman-teman, panas, nggak karuan gitu ya. Terus juga merah, bernanah, nggak selesai-selesai teman-teman. Salah satu solusinya gitu ya, yang gampangnya teman-teman cukup tahu bahwa ini tuh skincare nggak cocok, salah, dan stop, udah nggak usah dipakai lagi. Nah kalau teman-teman nggak tahu gitu ya, teman-teman bisa konsultasi sama orang yang benar-benar ngalamin terus nyoba gagal dan berhasil sembuh. Jangan sama orang yang cuma teori, dibilang saya ini bukan orang teori tapi saya orang praktek, yang dimana dulunya pejuang jerawat mulai sekarang mulai sembuh total gitu. Jadi saya insya Allah benar-benar tahu seluk beluk yang mana, oh ini nggak cocok nih, ciri-cirinya di jerawat ketahuan, kamu stop skincare. Nah gitu teman-teman, itu kesalahan skincare. Jadi kalau jerawat merkuri itu benar-benar kalau diinget-inget sedih, susah banget gitu. Saya juga dulu kalau misalkan ketemu ada orang yang ngebimbing gitu ya, dan dia benar-benar dari pejuang jerawat sembuh, saya mau gitu. Tapi karena saya nggak ada yang ngebimbing, saya nyari sendiri gitu ya, ngotak sana ngotak sini, berjuang ke apotek sini, beli krim obat jerawat nggak sembuh, beli skincare ini nggak sembuh gitu ya, coba ramuan alami bumbu dapur gitu ya, bahan-bahan dapur nggak sembuh. Bingung teman-teman. Akhirnya saya belajar dikit-dikit gitu ya, mengerti gimana sih cara basic alamiah mengobati jerawat, dan akhirnya saya bisa merangkum 4 poin itu tadi. Nah itu poin yang kedua, mengenali kesalahan faktor penyebab timbulnya jerawat gitu ya. Nah faktor yang terakhir itu yang penyebab timbulnya jerawat, debu kotoran. Nah kalau debu kotoran ini simpel teman-teman. Yang penting dari teman-teman gitu ya, cukup rutin cuci wajah sehari itu 2 kali teman-teman. Pagi saat mau beraktivitas, dan terakhir sebelum mau tidur malam. Itu udah cukup. Itu udah standarnya cuci wajah, supaya wajah tetap stabil, sebum atau minyak wajahnya jadi nggak terlalu kering banget dan juga nggak terlalu kusam banget gitu. Itu udah standarnya gitu. Dan insya Allah itu debu kotoran nggak nempel atau nggak ngendap di wajah gitu yang bikin jerawat, nggak. Cukup itu aja, cuci wajah standarnya 2 kali. Itu untuk poin yang kedua. Nah untuk poin yang ketiga dalam menyembuhkan jerawat gitu ya, ini yang paling penting sebenarnya, dan ini mungkin yang nggak banyak pejuang jerawat tahu, pentingnya perawatan yang tepat. Nah teman-teman mungkin bingung juga di sini gitu ya, udah coba pakai produk apa aja, udah coba skincare apa aja, udah coba berbagai cara, kayak semisal ngejaga pola makan, ngejaga pola tidur, nggak begadang, jangan makan ini, jangan makan itu, udah pakai produk ini, pakai produk itu, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Itu sebenarnya simpel teman-teman dari perawatannya gitu ya, itu belum tepat. Nah buat teman-teman yang mungkin bingung gitu ya, nah maka dari itu saya benar-benar ngerasain bahwa sembuh jerawat itu bukan hal yang mudah gitu ya, bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti susah gitu. Teman-teman hanya butuh orang yang ngedampingin, konsultan yang ngedampingin, yang mana konsultan itu benar-benar dia basicnya pernah dari pejuang jerawat terus sembuh, apalagi sembuhnya secara alami. Itu lebih enak teman-teman, lebih natural, karena wajah bersih sehat secara natural itu enak gitu, sehat gitu, bagus, ketimbang harus pakai skincare ketergantungan gitu ya. Itu beda rasanya lah antara orang yang wajahnya kelihatan bagus gitu ya, bersih sehat secara natural, dengan yang pakai skincare. Itu beda kelihatannya gitu teman-teman, beda. Nah ini pentingnya perawatan yang tepat. Mungkin dari teman-teman yang jerawatan udah lama, udah pakai ini itu gitu ya, udah coba cara ini itu gitu ya, tapi nggak sembuh-sembuh, barangkali perawatan dari teman-teman itu belum tepat. Maka dari itu konsultasikan sama orang yang pengalaman gitu ya. Salah satunya ya platform Maskere ini sebagai wadah buat para pejuang jerawat untuk bisa mengatasi jerawat mereka gitu ya, menyembuhkan jerawat mereka, dan juga sambil didampingin. Itu yang ketiga, poin yang ketiga. Dan lanjut poin yang terakhir, yaitu mengetahui gitu ya, mengetahui
kandungan inti ya, kandungan inti alami yang mana benar-benar dibutuhkan oleh wajah. Pasti nggak kepikiran juga buat teman-teman yang jerawat, kandungan inti, iya semua itu gitu teman-teman. Namanya baik itu tubuh ya, sama kulit wajah juga butuh yang namanya nutrisi atau kandungan. Nah mungkin dari pejuang jerawat terlalu fokus pakai produk apa sampai lupain bahwa ternyata semua itu butuh nutrisi. Salah satunya wajah. Teman-teman boleh cari gitu ya, nutrisi utama atau kandungan alami utama yang sangat dibutuhkan oleh wajah. Itu yang keluar adalah antioksidan dan juga kolagen. Ini adalah dua kandungan utama yang bisa membuat wajah jadi lebih bersih, sehat, cerah, natural, dan juga bisa insya Allah bebas jerawat, bebas dari radikal bebas gitu ya, terbebas dari radikal bebas gitu, dari jerawat gitu, bisa bebas jerawat buat orang yang sembuh jerawat. Nah ini mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu gitu ya. Jadi setelah saya pelajari gitu ya, ternyata dua kandungan ini yang sangat dibutuhkan oleh wajah. Nah sebelumnya saya mau sedikit cerita teman-teman. Saya dulu ya, waktu masih susah nyembuhin jerawat gitu ya, awal kuliah saya dikenalin sebuah masker alami gitu ya, yang mana katanya maskernya nih bagus gitu buat nyembuhin jerawat, masker alami spirulina gitu ya. Nah teman saya tuh kenalin waktu semester 1 kuliah gitu ya. Awalnya saya nggak percaya karena saya dulu sempat pakai gitu ya, beli di online shop, di toko oren gitu ya, dan itu ternyata palsu teman-teman. Jerawat saya bukan sembuh, malah tambah parah, malah makin bernanah, malah jadi merah, nggak karuan, dan itu makin lama sembuhnya teman-teman. Tapi karena teman saya ini yang ngenalin waktu kuliah gitu ya, ngenalin maskernya, itu jerawat nggak sembuh-sembuh, pakai masker ini deh. Udah akhirnya saya coba ikhtiar lagi, karena waktu SMK saya pernah ngeliat teman saya gitu ya, dia bersih, putih, cakep gitu ya, dia bilang dia sembuh pakai masker alami spirulina. Dia mungkin makainya yang ori, teman saya yang SMK tuh pakai yang ori, sedangkan saya waktu SMK pakai yang palsu. Dan setelah kuliah saya dikenalkan ternyata ya alhamdulillah yang ori, yang mana setelah saya 2 minggu maskeran itu jerawat pada mengering, habis mengering dia rontok sendiri. Dan seiring saya kuliah, ambil kerja gitu ya, sebulan bekas jerawatnya pada hilang teman-teman, pada memudar, bersih gitu. Dan dari situ saya mulai kepo nih, ini kok bisa nyembuhin jerawat padahal masker doang. Akhirnya saya cek, oh ternyata kandungan utamanya kaya antioksidan dan salah satunya kolagen. Dan setelah saya cek dua kandungan ini, ternyata kandungan ini yang sangat dibutuhkan oleh wajah. Makanya kenapa alhamdulillah ini bisa bersih, sehat secara natural. Dulu kan saya dekil gitu, saya dekil, hitam, kusam, kelihatan kayak tua gitu ya, keriput gitu, banyak kerutan-kerutan. Sekarang alhamdulillah bersih, bebas jerawat gitu ya, bahkan katanya agak lebih cerah gitu. Yang gitu ya teman-teman. Kalau kita tahu 4 poin ini gitu ya, insya Allah kita, teman-teman semua gitu ya, bisa sembuh dari jerawat juga gitu. Sama seperti saya, sama seperti pasien-pasien pejuang jerawat di Mas Kere yang alhamdulillah sekarang berhasil sembuh gitu. Nah buat teman-teman pejuang jerawat tetap semangat gitu ya. Saya udah bagikan tips ini, tinggal dari teman-temannya mau melakukan atau tidak itu kembali ke teman-teman semua gitu ya.